semuanya, di sini saya Raisya Wahyu Septiara dengan NPM 25010130187 dari Rombel Kalima ingin memberikan tutorial singkat terkait Excel dan beberapa rumus-rumusnya. Guna memenuhi tugas individu Project-Based Learning dari mata kuliah aplikasi komputer, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, semester genap, tahun akademik 2025-2026. Selamat menyaksikan! Nah, di nomor yang pertama ini atau yang A ini, berdasarkan dataset yang tersedia, kita itu disuruh menghitung jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya, itu sama dengan ifs, lalu kita cari yang kolom departemen, itu ada di kolom G, itu kita blok semua, titik koma, tadi kita perintahnya disuruh yang legal ya, jadi kita pilih yang legal, terus titik koma, terus yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, berarti ada di kolom job satisfaction, kolom W ini kita blok semua, titik koma. Nah, kepuasan kerja yang sangat tinggi itu ada di angka 5, jadi kita pilih aja angka 5-nya, terus titik koma. Nah, tingkat stres yang tinggi, jadi kita cari kolom bertuliskan stres atau kolom M ini, kita blok semua, titik koma. Nah, tingkat stres yang tinggi itu ada di angka 1. Jadi kita cari yang angka 1. Nah, kita pilih, lalu enter. Nah, hasilnya 25. Jadi, karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi, itu berjumlah 25. Kenapa tadi kita memakai rumus CONIFS yang ada S-nya? Karena kita disuruh menghitung dengan beberapa kriteria. Jadi nggak cuma satu kriteria. Misal, tadi kita disuruh pilih yang Departemen Legal. Lalu, kita juga disuruh yang tingkat kepuasan kerjanya juga tinggi. Terus selanjutnya, tingkat stres yang tinggi. Nah, itu kan sekaligus 3 kriteria sekaligus kita hitung. Jadi kita pakai CONIFS yang ada S-nya. Selanjutnya, yang nomor kedua atau yang B, itu kita disuruh menggunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Nah, kita juga suruh menentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan yang terendah. Yang pertama, kita pakai rumus unik dulu. Unik. Lalu kita cari kolom marital status. Nah, ini ada di kolom D. Lalu kita pencet Enter. Nah, kenapa kita harus pakai unik? Karena biar data- data-datanya itu nggak ada yang duplikat. Jadi biar gampang kategorikannya. Hmm. Selanjutnya untuk mencari rata-rata pengalaman, itu kita pakai rumus sama dengan average if. Lalu kita blok yang bagian marital status itu yang D tadi. Terus titik koma. Nah, ini kita ada di baris yang single, berarti kita pencet yang single, titik koma. Dan kita cari pengalaman. Pengalaman itu experience itu ada di kolom F. Kita blok semua, lalu enter. Nah, ini sudah jadi jawabannya. Lalu biar cara cepatnya kita tarik aja ke bawah untuk rata-rata yang lain. Nah, ini udah selesai semua. Jadi kita tinggal cari rata-rata pengalaman tertinggi itu yang mana dan pengalaman terendah itu yang mana. Jadi rata-rata pengalaman tertinggi itu ada di Widow, itu di angka 19. Ini tertinggi. Dan yang terendah itu ada di single, 5,8 sekian. Nah, sudah. Jadi, rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori itu segini. Nah, yang tertinggi itu di window itu 19. Dan yang terendah di single, yaitu 5,89 sekian. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal ketiga atau soal yang C. Di sini kita
disuruh melakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan yang pertama job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi, yang kedua itu rata-rata physical activity hours yang tertinggi. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita masuk ke rumus unique sama dengan unique. Nah, kita cari data job level. Itu ada di kolom yang E, lalu kita pencet enter. Nah, kenapa kita unik dulu? Karena biar data-data ini tuh udah nggak ada yang duplikat lagi, biar kita bisa memudahkan menganalisis seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari rata-rata yang work-life balance dulu. Sama dengan average if, lalu kita pencet lagi, kita blok lagi yang bagian job level ini, lalu titik koma. Nah, kita kan lagi ada di barisan junior, jadi kita pencet yang junior. Titik koma, dan kita cari work-life balance atau WLB. Nah, kita blok semua, lalu pencet enter. Nah, di sini udah muncul rata-rata dari junior. Nah, langkah cepatnya bisa kita tarik semua ke bawah. Nah, jadi udah ketemu rata-rata semua kategorinya. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata physical activity hours. Sama dengan average if, masih pakai rumus yang sama. Lalu kita cari kolom job level lagi. Kita blok semua, terus titik koma. Nah, kita di barisan junior, kita pencet juniornya. Lalu titik koma, dan bedanya itu kita di sini bukan lagi ngeblok WLB, tapi kita blok physical activity hours. Cari. Nah, di kolom yang K. Lalu pencet enter. Nah, di sini sudah muncul rata-ratanya yang physical activity hours. Jadi kita tarik lagi cek ke bawah. Nah, sudah muncul. Nah, di sini kita disuruh mencari WLB yang tertinggi. WLB yang tertinggi itu ada di mid. Ini. Lalu untuk physical activity hours yang tertinggi itu ada di lead. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, di soal yang bagian D ini kita disuruh membuat sebuah grafik batang bertumpuk, di mana itu menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen dengan setiap batang itu dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Lalu kita juga disuruh menguraikan minimal 3 insight atau temuan menarik yang dapat kami simpulkan berdasarkan grafik. Nah, langkah pertama itu kita harus mengelompokkan datanya secara otomatis dengan menggunakan pivot table. Nah, di bagian insert, kita klik yang pivot table, lalu table atau range-nya ini diisi dengan data kolom A sampai kolom terakhir, itu kolom W, ini diblok semua, lalu kita klik yang existing worksheet, karena kita akan menaruhnya di worksheet yang sama. Nah, location-nya ini kita pilih kolom yang kosong untuk menaruh datanya. Bisa kita pilih di sini. Lalu kita pencet out. Nah, di sini kita pilih yang MID, lalu job level, lalu departemen. Nah, di bagian baris ini, di bagian baris kita taruh departemen. Nah, di bagian kolom itu job level, ditarik aja. Lalu ini di bagian values atau nilai, ini kita klik yang value first setting, lalu kita pilih yang count. Lalu kita pencet OK. Kenapa pakai count? Karena yang dihitung itu jumlah orang, bukan rata-rata atau lainnya.
Lalu ini sudah selesai tabelnya. Nah, kita buat grafiknya dulu. Dulu caranya, blok dulu semua ini. Nah, setelah kita blok, kita pilih yang batang ini. Lalu kita pilih yang ini. Nah, kita taruh sini. Nah, ini kan sebenarnya grafiknya sudah jadi, tapi masih 5 kategori job level. Tapi kan perintahnya tadi hanya berdasarkan 3 kategori job level saja. Jadi kita sederhanakan dengan cara di bagian job levelnya ini, kita klik. Nah, kita pilih 3 kategori saja, misal junior, lead, dan senior. Kita pencet off. Nah, ini kan sudah 3 kategori saja. Tapi agar lebih jelas, di bagian tanda plus ini kita klik, kita pilih capital, lalu data labels. Nah, di capital ini kita tulis jumlah karyawan departemen. Nah, dan di bagian tabel yang tadi kita pivotin tadi itu juga sudah jadi 3 kategori saja. Junior, lead, dan senior. Karena dia otomatis mengikuti dari grafiknya. Nah, di sini kita juga menemukan beberapa insight atau temuan menarik yang dapat saya simpulkan, yaitu yang insight pertama ini di bagian IT, itu di bagian IT ini terlihat punya jumlah karyawan yang paling banyak, karena totalnya ini paling tinggi dibanding yang lain. Lalu insight kedua, saya juga menemukan hampir semua departemen itu tuh senior yang berwarna abu-abu ini itu memiliki jumlah yang paling banyak. Berarti artinya perusahaan itu didominasi karyawan yang berpengalaman. Lalu, insight ketiga yang saya temukan itu departemen seperti Human Resource dan Customer Service ini memiliki karyawan yang lebih sedikit. Bisa jadi karena kebutuhan kerja lebih kecil atau timnya lebih efisien. Nah, insight keempat juga saya menemukan perbedaan jumlah antara junior, lead, dan senior. Junior ini yang berwarna biru, lead ini yang berwarna oranye, dan senior yang berwarna abu-abu ini. Perbedaan jumlahnya ini cukup jauh. Itu menandakan struktur organisasi ini lebih berat ke level yang atas. Nah, jadi dari grafik ini kita nggak cuma lihat jumlah karyawan, tapi juga distribusi level jabatan di tiap departemen. Ini penting banget kalau buat analisis struktur organisasi perusahaan. Nah, jadi itu tadi data dan grafiknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal bagian E. Nah, soal bagian E ini, di soal yang pertama ini kita disuruh melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak. Nah, untuk melakukan pengujian ini kita butuh 2 data pendukung, yaitu tingkat kepuasan kerja, itu job satisfaction, dan karyawan yang lembur atau tidak itu have out. Nah, ini kan masih acak ya. Jadi kita perlu memisahkan karyawan yang tidak lembur itu tingkat kepuasannya berapa dan begitupun juga yang lembur. Nah, sebelumnya data yang sebelah sini memang saya sengajakan pindahkan ke sini karena agar lebih mudah dan dekat saja. Jadi, cara untuk memisahkan tadi itu pencet data, lalu advance, dan pencet copy to another location, lalu bagian list range-nya ini yang perlu diblok adalah have out dan job satisfaction-nya. Lalu bagian kriteria, di sini kita mencarinya yang tidak lembut dulu, berarti yang false ya. Itu have out dan false. Lalu
out itu. Nah, ini kita terserah mau taruh di mana. Yang penting kolom kosong. Jadi, misal kita di sini ya. Lalu pencet OK. Nah, ini tingkat kepuasan kerja karyawan yang tidak lembur. Nah, ini data aslinya, ini yang tidak lembur. Sekarang kita cari yang lembur. Caranya masih sama, dan isinya pun ini masih sama, yang hanya membedakan itu kriteria itu diganti jadi have out and true. Lalu kalau tipenya ini yang kolom kosong, dan sudah. Nah, ini yang karyawan yang lembur datanya. Setelah ini, nah setelah kita tadi nyaring data antara karyawan lembur dan tidak lembur, kita akan eh, mengolah data secara statistik dengan menggunakan data analis. Jadi caranya, ini tadi kita pencet bagian data, lalu data analis di sini, dan kita scroll sampai bawah. Sini ada di test to sample assuming nickel variance. Nah, sini kita klik OK. Lalu variabel satunya ini yang tidak lembur, yaitu yang ini. Yang job satisfaction yang tidak lembur ini. Yang tadi sudah kita saring. Lalu yang variabel dua range-nya itu yang lembur. Lalu kita klik labels ini sampai bercentang. Lalu kita klik output range. Nah, di bagian sini kita pilih kolom kosong. So, kita taruh, kita taruh sini ya. Lalu pencet OK. Nah, ini dia kalau dalam bentuk data analisis. Ini yang tidak lembur. Dan ini tadi yang lembur. Nah, di bagian p-to-tile-nya ini, p-value-nya ini kita harus ubah dulu ke bentuk number. Karena untuk membandingkan dan mengukur apakah signifikan atau tidaknya itu kita harus eh, mengganti dengan number. Lalu p-value lebih kecil dari 0,05 itu dibilang ada signifikan, ada perbedaan signifikan. Kalau di kalau lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan signifikan. Nah, ini karena di bawah 0,05 jadi ada perbedaan signifikan. Gitu. Nah, ini untuk hasil dari nomor satu. Ada mean, variance, dan lain sebagainya. Nah, tadi setelah kita melakukan pengujian pada soal pertama, kita juga disuruh melakukan pengujian pada soal kedua untuk melihat apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Jadi di sini kita membutuhkan dua data, yaitu tingkat kepuasan kerja itu job satisfaction, lalu beban kerja itu workload. Dua data ini saya dapatkan dari data sebelah kiri di sini. Sengaja saya pindahkan hanya untuk memudahkan saja. Nah, langkah pertama itu kita klik bagian data, lalu di sebelah kanan pojok ini ada data analisis, kita klik. Nah, kita pilih yang correlation, sampai berwarna biru ini kita pilih, kita pencet off. Nah, input range-nya itu kita
block job satisfaction dan workload-nya. Lalu kita klik labels inverse row sampai berwarna biru ini. Nah, di bagian output range ini kita isi dengan kolom yang kosong untuk menaruh datanya. So, di sini ya. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini sudah ada datanya, sudah ada hasilnya. Nah, ini hasilnya itu min 0,25342 sekian. Nah, ini menunjukkan hubungan korelasi negatif sangat lemah. Nah, itu dia hasilnya dari pengujian soal kedua. Nah, itu tadi soal-soal yang saya kerjakan menggunakan rumus-rumus Excel. Mohon maaf bila saya ada salah pengerjaan atau pengecatan. Semoga video ini dapat membantu kalian semua dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Dadah.